Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan, nama saya Maya Sari, guru PAI di SDN Kelayan Timur 8, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab tahun 2022 angkatan 3 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan mengambil materi bab 4 bersih itu sehat, subtema aku sedang melakukan wudhu di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kawanku semua, apakah cita-cita Anda? Bila kita dewasa, jangan hampakan hati orang tua. Mestilah ada wawasan, mesti berbakti pada negara. Ini cita-citaku, teringin menjadi angkasawan. Ku berterima kasih pada cikgu-cikgu yang selalu membantu diriku, beri ilmu pengetahuan kepada mereka yang ingin tahu ilmunya. Mestilah rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, berprestasi. Yes. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Anak ibu yang bertugas memimpin doa, silakan ke depan. Ada berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak ibu Muhammad Ridhani yang memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya ibu ingin mengabsen dulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Al-Badali, Hadir. Andriana, Hadir. Haifa Al-Fahira, Hadir. Anissa, Hadir. Latifah, Hadir. Muhammad Rafa, Hadir. Muhammad Ridhani, Hadir. Muhammad Rizki, Hadir. Mulyawati, Hadir. Najwa, Hadir. Nur Hidayah, Hadir. Raudatul Husna, Hadir. Siti Jahara, Hadir. Jahra Maulida. Hadir. Ya, alhamdulillah hari ini anak ibu semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu ingin mengetahui kesiapan kalian dulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Buku-bukunya sudah disiapkan? Sudah. Di atas. Kalau masih ada makanannya bisa disimpan dulu, nanti disambung. Kalau ada sampah-sampah di bawah mejanya bisa kalian
bersihkan. Sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran lebih lanjut, Ibu ingin mengulang-ulang materi kita minggu lalu. Masih ingat minggu lalu materi kita membahas tentang apa? Bersuci. Iya, tentang bersuci. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu apa arti bersuci? Ya, Hanifah? Bersuci artinya bersih dari najis dan hadas. Iya, bersuci artinya bersih dari najis dan hadas. Sekarang najis ada terbagi berapa macam? Ya, Widani? 3. Iya, terbagi 3. Apa-apa? 1. Najis. Kedua? Yang ketiga? Iya, itu tadi najis, pembagian najis. Kemudian hadas. Hadas terbagi berapa? Siapa tahu? Iya, lebih dari ya. Ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama? Kecil. Yang kedua hadas besar. Hadas besar. Jadi itu materi kita minggu lalu. Materi kita minggu ini masih berkaitan tentang bersih itu sehat, atau lebih tepatnya subtema aku senang melakukan wudhu. Nah, jadi materi kita minggu ini tentang wudhu kali ini. Nanti dari pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa 1. Mengurutkan tata cara berwudu sesuai ketentuan syariat Islam dengan benar. 2. Merincikan batas-batas anggota wudu dengan tepat. 3. Mengidentifikasikan antara rukun dan sunnah dalam melaksanakan wudu dengan benar. Dan yang keempat, mempraktikkan tata cara berwudu sesuai ketentuan syariat Islam dengan tepat. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun langkah-langkahnya nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok nanti akan membahas materi yang akan kita pelajari hari ini. Nanti setelah kalian memperhatikan, nanti ada video, kalian presentasikan ke depan. Setelah selesai itu nanti akan Ibu jelaskan sedikit. Kemudian nanti kita akan praktek dulu, mengerjakan tugas, dan terakhir kesimpulan. Itu alur atau langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang materi wudhu ini, Ibu mau nanya dulu, kira-kira mengapa kita harus belajar materi wudhu ini? Untuk melaksanakan sholat, Bu. Iya, bisa. Ada lagi? Agar muka bersih, Bu. Iya, betul. Terus? Hendak mengaji, Bu. Anak mengaji, iya betul. Ada lagi? Ya, itu tadi diantaranya betul juga jawaban kalian. Tujuan kita diantaranya mempelajari wudhu itu, yang mana nanti wudhu ini digunakan untuk sebagai syarat sahnya kalau kita mau sholat. Selain itu, kalau suka berwudhu juga mukanya nanti akan bersih dan bagus lagi. Biasakan sebelum kalian mengaji atau belajar, kalian terlebih dulu berwudu, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu dalam keadaan berwudu atau wudunya tidak putus. Insya Allah orang yang sering berwudu dia akan sehat dan selalu dalam keadaan bersih. Karena dia tadi senang Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, Pak, sesuai ini mejanya ada. Kelompok Rizky ini kelompok 1, kelompok Hidani kelompok 2, kelompok Al-Badali itu nanti kelompok 3. Untuk tugasnya sesuai materi kita, yaitu tentang aku sedang melakukan wudhu. Kelompok 1 tugasnya menuliskan nanti tata cara berwudu yang benar. Kelompok 2 materinya tentang rukun wudhu. Sedangkan kelompok 3 nanti materinya tentang sunnah wudhu. Nah, jadi nanti Ibu akan menayangkan video. Kalian bisa perhatikan sambil kalian catat apa-apa saja yang berkaitan dengan materi yang
menjadi tugas kalian. Coba. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita tentang Ubay belajar wudhu. Waktu Ubay kecil, Ubay suka ikut sholat sama Abi atau Umi. Waktu itu, gerakan sholat Ubay masih salah. Jangan ditiru ya. Ubay diajarin wudhu sih, tapi Ubay kan masih kecil. Dulu Ubay kalau wudhu biasanya cuma cuci tangan. Kasih air ke muka. Yang penting Ubay sudah basah kayak habis wudhu. Nah, waktu Ubay mau umur 7 tahun, Ubay mulai belajar lagi wudhu yang benar. Belajar wudhu ya Ubay? Ini belajar wudhu dulu ya Ubay. Wudhu seperti yang dicontohin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gini nih, wudhu yang diajarin Umi dan Abi. Pertama, membaca Bismillah sambil membasuh kedua tangan 3 kali. Nah, itu yang pertama itu membaca basmalah dan mencuci tangan itu termasuk sunnah wudhu. Bismillah. Kedua, Ubay masukin air ke hidung dan mulut. Lalu, Nah, kalau yang kedua itu memasukkan air ke hidung dan ke mulut itu 3 kali, itu hukumnya juga sunnah, termasuk sunnah wudhu. dikeluarkan lagi. Caranya, ambil air pakai tangan kanan, Ubay masukin air ke mulut dan hidung. Keluarkan air dari hidung, lalu keluarkan air dari mulut. Kata Umi, harus sering latihan, nanti lama-lama lancar insya Allah. Ketiga, membasuh muka. Nah, kalau yang nomor 3 membasuh muka itu 3 kali, itu hukumnya wajib karena itu termasuk rukun wudhu. Saat membasuh muka, Ubay juga menghadirkan niat untuk berwudu. Membasuh artinya ada air yang mengalir di bagian tubuh yang sedang dikenakan air. Ubay diajarin Abi bagian muka yang ini nih. Dari sini ke sini. Dari batas rambut atas ke bagian bawah dagu. Keempat, membasuh kedua tangan sampai di atas siku. Ubay membasuh tangan dari ujung jari. Nah, kalau yang keempat ini membasuh tangan itu juga termasuk rukun wudhu, jadi hukumnya wajib, jangan sampai ditinggal bentar lah. Sampai di atas siku. Menyala-nyala jadi. Membasuh ke seluruh lengan. Mulai dari tangan kanan 3 kali, kemudian membasuh tangan kiri 3 kali.
ada air yang mengalir di tangan kita. Kelima, mengusap kepala dan telinga. Nah, kelima di sini ada dua, ada mengusap kepala dan telinga. Nanti kalau yang kepala itu termasuk rukun, maka itu wajib. Sedang yang telinga itu termasuk sunnah wudhu, jadi itu sunnah aja, boleh kalau tertinggal kan apa-apa. Nah teman-teman, mengusap itu cukup air yang menempel di tangan yang dikenakan ke bagian anggota wudhu. Ubay mengusap kepala dari depan sampai ujung. Kemudian dibalikkan lagi ke depan kepala. Setelah itu, mengusap seluruh bagian telinga. Caranya, tunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga. Ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga. Keenam, membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Nah, kalau yang nomor 6 ini membasuh kaki juga termasuk rukun wudhu. Jadi itu jangan sampai tertinggal. Wajib kalian lakukan ketika berwudhu. Ini batasnya. Ini yang terakhir teman-teman. Ubay membasuh kaki sampai di atas mata kaki. Menyelah-nyelah jari kaki dengan jari kelingking. Ubay pastiin bagian telapak kaki juga kena air dan gak ada kotoran yang menempel di sana, biar sah wudhunya. Kaki kanan 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Alhamdulillah, Ubay sudah wudhu nih teman-teman. Sekarang Ubay membaca doa setelah wudhu dulu. Habis wudhu, Ubay baca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu tadi video tentang tata cara berwudu. Tadi sambil ibu jelaskan yang mana yang sunnah dan yang wajibnya. Sekarang ibu beri kalian merampungkan catatannya dulu. Sementara ibu menempelkan untuk siapkan di depan. Kelompok 1 sudah siap mempresentasikan tugasnya? Sudah, silakan maju ke depan. Bagi 2 supaya cepat.
Membacakan wudhu. Pertama, membaca basmalah. Kedua, cuci tangan. Ketiga, berjemur. Keempat, cuci hidung. 5, cuci muka. 6, membasuh tangan. 7, menguap kepala. Mengusap kepala. 8, mengusap telinga. 9, membasuh kaki. 10, berdoa. Untuk kelompok 1, ya silakan kelompok 2. Apakah semua urutan cara berwudu itu wajib dilakukan semuanya karena selama ini saya berwudu tidak sebanyak itu? Ya, kelompok 1 silakan jawab. Tidak semuanya karena dari semua gerakan tadi ada yang wajib dan tidak boleh ditinggal dan ada yang sunnah boleh ditinggal. Ya, jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Sekarang kelompok 2 silahkan presentasikan maju ke depan tentang rukun wudu. Maju dulu. Ayo. Rukun wudu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuh kaki. 6. Tertib. Ya, silakan duduk. Ada yang bertanya untuk kelompok 2? Ya, silakan ya. Rukun wudu kan ada 6. Kenapa tempelannya cuma 5? Nah, Karena tertib itu ada di urutannya, jadi tidak ditempel. ya, itu alasan kenapa tempelannya cuma ada 5. Selanjutnya silakan kelompok 3 presentasikan ke depan tugasnya. Oke. Langsung aja. Sunnah wudhu antara lain adalah 1. Membaca basmalah. 2. Cuci tangan. 3. Kumur-kumur. 4. Cuci hidung. 5. Mengusap telinga. 6. Berdoa. Iya. Silakan duduk. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Siapa? Adakah sunnah wudhu selain di depan? Ada sunnah wudhu yang lainnya seperti mendahulukan yang kanan dari yang kiri dan meniga kalikan gerakan wudhu. Alhamdulillah, sepertinya dari tiga kelompok kalian tadi, kalian sudah paham apa-apa saja tata cara wudhu serta dapat membedakan yang mana sunnah wudhu dan yang mana rukun wudhu. 1, 2, 3, tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur cuci hidung, cuci muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Iya, itu tadi tepuk wudhu sekaligus urutan rukun wudhu. Di sini ibu hanya ingin menjelaskan sedikit. Jadi nanti bentarlah, yang namanya tata cara wudhu itu sebenarnya kalau lengkap bisa seperti yang ada gambar di depan ini. Tapi nanti karena terdiri dari sunnah dan rukun, selama ini kan kalian mungkin ada tidak selengkap ini wudhunya. Jadi usahakan nanti di rumah wudhunya selengkap ini. Tapi kalau tertinggal lupa nggak apa-apa. Tapi yang pastinya jangan sampai tertinggal yang rukun-rukun wudhu yang ada 6 itu. Ingat apa? Masih ingat rukun wudhu yang pertama adalah niat, yang kedua
membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan. Keempat, Membasuh kepala. yang kelima, Membasuh kaki. dan yang keenam, Tertib. ya tertib atau berurutan, jangan terbalik. Jadi selain itu yang seperti baca basmalah itu sunnah. Nah, walaupun sunnah, usahakan tetap dikerjakan. Sekarang ada pertanyaan Mas tentang materi ini? Ini? Ya, ada dari Mengusap kepala itu seberataan klinik. Oh iya, tentang mengusap kepala, apakah harus semuanya seperti ini? Sebenarnya itu ada berbeda pendapat lah, tapi untuk kita sebenarnya cukup dengan mengusap sebagian kepala. Mau kalian mengusap di sini atau dimanapun, boleh. Tidak mesti harus keseluruhan, tapi kalau keseluruhan itu kalian dapat pahala sunnah. Nah, itu wajib dan sunnah. Boleh jadi boleh sebagian aja, nanti boleh seluruhnya. Kalau seluruhnya itu nanti dapat pahala sunnah tambahan. Ada lagi yang melewati? Oh iya, kalau orang gundul kan tidak punya rambut ya, dia batas basuh mukanya tetap sama hampir seperti orang yang punya rambut. Kan ada di sini biasanya batas sedikit, ada garis hitam ya. Tunggu rambutnya, jadi basuh mukanya tetap. Tapi kalau berlebih juga boleh kan Bapak, yang penting melewati. Tapi tidak perlu harus sampai ke belakang sini. Jadi ke sini sampai ke muka. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung praktek wudu dulu. Ya, kita praktek wudunya di samping pustakaan. Ya, bisa. Silakan ikut Ibu. Ibu, kaku. Sela-sela jaginya lah pintang lah. Ya. Menjutnya di sini lah. Menjutnya di sini lah. Tangannya disela-selai jaginya. Suku donga diangkat lagi bintang.
Sudah. Ya. Kenapa sudong di pakai? Masuk lagi dah. Semuanya sudah. Ini ada tugas buat kalian, yaitu tugasnya untuk menjodohkan. Bisa sekarang kalian kerjakan, boleh langsung kerjakan. Jangan lupa diberi nama kita. Soalnya yang kalian lagi pengen cukup ini sebenarnya nanti kalian bisa jodohkan, bisa urutan wudhu sesuai dengan urutannya lah, yang kayak yang pertama jangan ya. Sudah. Kalau sudah selesai, boleh kumpul ke depan. Kalau sudah, silakan duduk pada tempatnya. Ya. Alhamdulillah, sepertinya kalian sudah selesai mengerjakan tugas.
Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Buku nudu tadi ada berapa? 6. Yang 1 niat, 3 Sekarang sunnah wudu antara lain adalah 1, 2, 3 berkumur-kumur, 4 memasukkan air ke dalam hidung, 5 menyapu air ke seluruh kepala, 6 membasuh kedua telinga, 7 mendahulukan yang kanan menggosok celah-celah dari tangan dan kaki, dan terakhir melakukan sebanyak 3 kali dan berdoa. Ya, itu tadi diantara dari sunnah wudu. Jadi ibu harapkan nanti dari pembelajaran kita hari ini kalian dapat mulai praktekkan waktu kalian wudu nanti. Kalau mau sholat kalian praktekkan bagaimana tata cara berwudu, usahakan yang lengkap disertai yang sunnah. Minggu depan materi yang akan kita pelajari masih membahas tentang bersih itu sehat, yaitu materi tentang tayamum. Jadi ibu harapkan kalian bisa baca-baca dulu bukunya di rumah materi tentang tayamum. Selanjutnya ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hanya sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah.